Dunia perfilman sedang dihebohkan dengan adanya film Spider-Man No Way Home. Pasalnya, film ini sudah ditunggu-tunggu oleh pecintanya. Selain alur cerita yang menarik, karakter Peter Parker mendapatkan respon positif dan banyak yang membandingkan siapa yang lebih cocok untuk memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man. Menurut kalian, siapa ya yang lebih cocok untuk memerankan karakter Peter Parker? Pada film Spider-Man No Way Home, karakter Peter Parker diperankan oleh Tom Holland. Tom sendiri merupakan aktor ketiga yang memerankan karakter tersebut setelah Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Tobey Maguire merupakan pemeran dari 3 film pertama Spider-Man pada abad ke-21. Sedangkan Andrew Garfield bermain di 2 film The Amazing Spider-Man. Lalu, jika harus dibandingkan, siapa yang cocok untuk memerankan karakter Peter Parker? 1. Karakter Peter Parker. Selain itu, ia juga sempat muncul di film Captain America Civil War, Avengers Infinity War, dan Avengers Endgame. Kita mulai dari karakter Peter Parker yang diperankan oleh mereka. Di komik, ia digambarkan sebagai seorang kutu buku yang pandai, sedikit pemalu, sering dirundung, dan cukup humoris. Tobey terlihat sebagai seorang pecundang yang beberapa kali dirundung oleh teman-temannya sendiri. Apalagi, ia juga menderita rabun jauh hingga harus menggunakan kacamata. Sayangnya, sisi humor dan kecerdasan dari Peter Parker kurang ditonjolkan dalam 3 film yang dibintanginya. Sama seperti versi Tobey, versi Andrew juga dapat perundungan. Di sisi lain, beberapa orang yang menganggap Andrew terlalu tampan dan keren untuk menjadi seorang Peter Parker. Peter versi Andrew juga membuat mesin jaringnya sendiri, menunjukkan kepandaian yang dimilikinya. Bagaimana dengan Tom? Ia menunjukkan beberapa kali kepintarannya di sekolah. Ia juga mampu tampil humoris dan kadang terlalu banyak bicara. Ia sangat cocok memerankan karakter Peter Parker di usia sekolah yang baru saja mendapatkan kekuatannya. Kita juga jarang melihatnya dirundung oleh teman-temannya. Tom menyajikan karakter Peter Parker yang lebih segar. Tapi secara umum, kita menganggap Tobey yang paling cocok untuk memerankan seorang Peter Parker. Dalam karakter, Tobey memenangkan 1 poin kecocokan. 2. Asal mula menjadi Spider-Man. Kita semua tahu bagaimana seorang Peter Parker menjadi seorang Spider-Man. Ia digigit oleh laba-laba laboratorium yang mengalami mutasi gen. Kita tidak melihat Peter Parker versi Tom Holland mengalami kejadian seperti itu. Tapi kita bisa melihat di 2 versi Spider-Man sebelumnya. Versi Tobey terlihat natural, di mana ketika ada kunjungan sekolah, tanpa sengaja ia tergigit. Di sisi lain, Andrew menyusup ke laboratorium Oscorp, lantas tak sengaja tergigit. Keduanya juga termotivasi oleh kematian Paman Ben. Hanya saja, versi Tobey lebih dramatis karena kesalahannya lah yang membuat Paman Ben tertembak oleh perampok. Lagi-lagi, Tobey mendapatkan 1 poin kecocokan. 3. Saat menjadi Spider-Man. Mungkin Tobey menjadi sosok yang paling cocok menjadi karakter Peter Parker, tapi belum tentu ia yang paling cocok untuk menjadi Spider-Man. Spider-Man versi Tobey terlihat terlalu kuat. Ingat nggak Loopers, adegan ketika ia menghentikan sebuah kereta? Sedangkan Andrew terlihat terlalu macho untuk menjadi Spider-Man. Fisik yang dimiliki oleh Tom Holland lah yang terlihat paling mendekati sempurna. Tubuhnya yang kecil dan ramping sangat cocok untuk memerankan Spider-Man. 4. Spider-Man yang humoris. Di versi komik, kita mengenal Spider-Man sebagai sosok yang membuat lelucon dan gurauan setiap bertemu dengan penjahat. Sisi ini yang jarang kita temukan di Spider-Man versi Tobey. Malah versi Andrew lah yang sering melakukan hal-hal semacam itu. 5. Kostum Spider-Man. Tobey dan Andrew hanya memiliki 1 kostum Spider-Man dengan kombinasi warna merah dan biru serta corak jaring berwarna hitam. Mereka berdua membuat kostumnya sendiri, sedangkan Tom mendapatkan kostum canggih yang diberikan oleh Tony Stark. Selain kostum berwarna merah biru, ia juga memiliki Iron Suit. Di Spider-Man Far From Home, ia memiliki 2 kostum baru.
satu yang berwarna hitam, dan satu lagi berwarna merah hitam. 6. Penjahat yang dihadapi. Tak lengkap jika membandingkan lawan-lawan terkuat yang pernah dihadapinya. Andrew setidaknya melawan 3 musuh kuat, yakni The Lizard, Electro, dan Green Goblin. Tom sendiri melawan Vulture dan Mysterio selain melawan Thanos di film Avengers. Akan tetapi, lawan-lawan yang dihadapi Spider-Man versi Tobey bisa dianggap yang terbaik, mulai Green Goblin, Sandman, Venom, dan tentu saja Dr. Octopus. Jadi, sudah dapat disimpulkan bahwa sosok yang cocok untuk memerankan karakter Peter Parker adalah Tobey Maguire. Ia menjadi parameter bagi Spider-Man yang baru karena ia muncul pertama kali. Meskipun ia terlalu serius, aktingnya begitu melekat di benak fans. Di sisi lain, Andrew Garfield sebenarnya mampu memerankan karakter Spider-Man dengan baik. Hanya saja, fisiknya terlalu sempurna untuk menjadi Peter Parker yang nerd. Sementara itu, Tom Holland sebagai tampilan terbaru dari Spider-Man akan menemani kita untuk beberapa film Marvel ke depan. Ia berhasil menggambarkan karakter Spider-Man yang sedang memahami kemampuannya sendiri, dibantu oleh orang-orang terdekatnya. Tetapi itu semua kembali lagi ke selera masing-masing dalam menentukan kecocokan ya loopers.